Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di video kali ini kita akan membahas tentang biografi dari tokoh-tokoh yang ada dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tokoh-tokoh dari bab 1, Perang Melawan Hegemoni dan Keserakahan Belanda. Tokoh yang pertama ada Vasco da Gama. Vasco da Gama lahir tahun 1460 dan wafat pada tanggal 24 Desember 1524. Beliau menikah dengan Catarina de Ataide dan orang tua yaitu ayah Estevão da Gama dan ibu Isabel Sodré. Vasco da Gama ini mempunyai saudara 5 orang dan anak 6 orang. Vasco da Gama, ekspedisi pertamanya berlayar menuju Kepulauan Tanjung Verde, lalu dia menelusuri pantai Afrika seperti yang dilakukan oleh Bartolomeus Dias. Nah, Vasco da Gama ini kemudian berlayar menuju selatan, jauh di luar Samudra Atlantik. Dia berlayar terus jauh ke selatan dan kemudian berbelok ke timur mencapai Tanjung Harapan. Da Gama mengitari Tanjung Harapan pada tanggal 22 November. Ia kemudian berlayar ke utara menelusuri pantai timur Afrika, dan dalam pelayaran ke utara, dia merapat ke berbagai kota yang dikuasai orang Muslim, termasuk Mombasa dan Malindi yang kini dikenal dengan nama Kenya. Kemudian, dia sampai ke India pada tanggal 20 Mei 1498. Nah, sekitar 10 bulan sesudah keberangkatannya dari Portugis, Vasco da Gama sampai di Calicut, kota pusat perdagangan paling penting di India bagian selatan. Nah, penguasa di Calicut itu bernama Samorin pada mulanya menyambut baik kedatangan Vasco da Gama ini. Namun, Samorin merasa kecewa karena hadiah upeti yang dipersembahkan da Gama sangat sedikit. Kemudian, Vasco da Gama pulang kembali ke Portugis dan meninggalkan Calicut bulan Agustus, dan kemudian mengisi muatan kapalnya dengan rempah-rempah agar disampaikan kepada pemerintahnya di Portugis. Nah, dalam perjalanannya pulang ke Portugis, rupanya lebih sulit ketimbang pergi. Perjalanannya memakan waktu sekitar 3 bulan melintasi Laut Arab, dan banyak awak kapal yang tewas karena penyakit darah akibat kebanyakan makan daging, tetapi kekurangan buah dan tumbuhan. Nah, itulah biografi dari Vasco da Gama. Kita masuk dalam biografi tokoh yang kedua, yaitu Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias lahir pada tahun 1450 dan meninggal pada 29 Mei 1500. Dia memiliki 2 orang anak, yaitu Simão Dias de Novaes dan Antonio Dias de Novaes. Beliau juga memiliki 2 saudara kandung, yaitu Diogo Dias dan Pero Dias. Bartolomeus Dias ini memimpin ekspedisi Eropa pertama dan mengelilingi Tanjung Harapan pada tahun 1488. Penjelajah Portugis Bartolomeus Dias dikirim oleh Raja Portugis John II untuk menjelajahi pantai Afrika dan menemukan jalan ke Samudra Hindia. Nah, Dias berangkat sekitar bulan Agustus 1487, mengitari ujung paling selatan Afrika pada Januari 1488. Orang Portugis atau mungkin juga Dias sendiri menamai titik tanah ini Tanjung Harapan, dan Dias hilang di laut selama ekspedisi lain di sekitar Tanjung pada tahun 1500. Nah, pada masa remaja Bartolomeus Dias ini, hampir tidak ada yang mengetahui tentang kehidupan Bartolomeus Dias ini sebelum tahun 1487.
kecuali bahwa ia menetap di istana João II, Raja Portugis, dan beliau ini merupakan seorang pengawas di gudang kerajaan. Pada bulan Agustus 1487, ketiga kapal Bartolomeus Dias berangkat dari pelabuhan Lisbon, Portugal. Dias mengikuti rute penjelajah Portugis berasal dari abad ke-15 yang bernama Diogo Cao, yang telah berhasil menelusuri bibir pantai Afrika sampai ke Cape Cross, Namibia. Kapal kargo Dias berhasil bersandar di Cape Cross, penanda batu kapur yang berjuluk Padroes segera diletakkan guna mengklaim bahwa Portugis pernah berada di benua tersebut. Nah, setelah ekspedisinya, Dias menetap untuk sementara waktu di Guinea, Afrika Barat, di mana Portugal telah mendirikan situs perdagangan emas. Pengganti João Manuel I memerintahkan Dias untuk menjadi konsultan pembuatan kapal untuk ekspedisi Vasco da Gama. Nah, Dias bergabung dengan ekspedisi Vasco da Gama sampai ke Kepulauan Tanjung Verde, kemudian kembali ke Guinea, dan kapal-kapal da Gama mencapai tujuan mereka di India pada Mei 1498, hampir satu dekade setelah perjalanan bersejarah Dias mengelilingi ujung Afrika. Nah, pada bulan Mei tahun 1500, Bartolomeus Dias meninggal akibat kapal yang ditumpanginya garam dan tidak pernah mencapai tujuannya, yakni India. Inilah biografi dari tokoh yang kedua, yaitu Bartolomeus Dias. Kita masuk dalam biografi tokoh yang ketiga, yaitu ada Sebastian Elcano. Juan Sebastian Elcano adalah seorang penjelajah Spanyol lahir pada tahun 1476 di Getaria. Ia memiliki tiga saudara, yaitu Domingo Elcano II, seorang pendeta Kristen, Martin Perez Elcano, dan Anton Martin Elcano. Dia bertempur di Perang Italia di bawah perintah dari Gonzalo Fernandez de Cordoba di Italia, dan pada tahun 1509 ia bergabung dengan ekspedisi Spanyol yang diselenggarakan oleh Kardinal Francisco Jimenez de Cisneros melawan Aljazair. Ia kemudian menetap di Seville dan menjadi seorang kapten kapal dagang setelah melanggar undang-undang Spanyol dengan menyerahkan kapal kepada bankir Genoan dalam pembayaran utang. Ia mencari pengampunan dari Raja Spanyol Charles I dengan penandatanganan sebagai perwira bawahan untuk ekspedisi Magellan ke Hindia Timur, dan dia terhindar oleh Ferdinand Magellan setelah mengambil bagian dalam pemberontakan gagal di Patagonia, dan setelah 5 bulan kerja keras dalam rantai, ia diangkat menjadi kapten galeon tersebut. Nah, Elcano ini menjabat sebagai komandan angkatan laut dari Charles I dari Spanyol dan mengambil bagian dari ekspedisi ke Filipina. Mereka berlayar dengan 5 kapal dengan armada dari 241 orang dari Spanyol pada tahun 1519. Ketidakpuasan dan cuaca buruk melanda pelayaran dari awal, dan permusuhan di antara orang-orang Spanyol dan Portugis tumbuh pesat yang menyebabkan pemberontakan dari beberapa anggota krunya. De Santiago kemudian dihancurkan oleh badai. Armada berlayar melintasi Samudra Atlantik ke pantai timur Brasil dan ke Puerto San Julian di Argentina. Beberapa hari kemudian mereka menemukan sebuah bagian yang dikenal sebagai Selat Magellan terletak di ujung selatan Amerika Selatan dan berlayar melalui selat. Awak San Antonio memberontak dan kembali ke Spanyol pada tanggal 28 November 1520. 3 kapal berlayar ke Samudra Pasifik dan sekitar 19 orang meninggal sebelum mereka mencapai Guam pada tanggal 6 Maret 1521. Nah, Sebastian Elcano ini tidak memiliki istri, namun dia memiliki anak dari
seorang perempuan yang bernama Maria Hernandez Dernialde, yaitu Domingo Elcano, dan memberikan wasiatnya kepada Domingo Elcano ini. Sebastian Elcano meninggal atau wafat pada tanggal 4 Agustus 1526. Kita masuk dalam biografi tokoh berikutnya, yaitu J.P. Cohen. John Peterson Cohen, atau biasa dikenal dengan J.P. Cohen, adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kedua dan keempat. J.P. Cohen ini lahir pada 8 Januari 1587 dan meninggal pada 21 September 1629. Dia memiliki seorang pasangan, yaitu Eva Mann, dan orang tua Gertruida Jan Dr. Moll dan Peter Williamson van Twix. J.P. Cohen terkenal sebagai administrator ambisius dan handal yang telah membentuk jaringan monopoli dagang raksasa di Nusantara, namun juga brutal dan tidak kenal ampun. Sifatnya yang keras terhadap bawahannya dan keji terhadap lawannya membuat menjadi sosok kontroversial baik di Indonesia maupun di Belanda. Cohen lahir di Hoorn, Belanda pada tanggal 8 Januari 1587 dan dibesarkan di keluarga Calvinis yang ketat. Nah, pada saat dia berumur 13 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke Roma untuk mengikuti studi dagang di sebuah sekolah perdagangan swasta. Dia tinggal di sana sampai dia berumur 20 tahun dan di sana pula dia belajar berbagai bahasa asing. Cohen yang beroperasi di Banten pun dimusuhi oleh penduduk pribumi, begitu juga pedagang dari Cina dan Eropa. Nah, pada tahun 1621, beliau ini menginginkan monopoli atas pala yang hanya bisa didapatkan dari Kepulauan Banda dan membuat orang-orang yang ada di Kepulauan Banda ini geram karena perjanjian yang menyatakan bahwa penduduk setempat hanya boleh menjual komoditas tersebut kepada VOC dilanggar oleh pedagang lokal yang juga menjualnya ke Inggris. Cohen pun melancarkan ekspedisi penghukuman yang mengejutkan kawan maupun lawannya. Pertempuran pun tak bisa dielakkan. Meskipun mendapatkan perlawanan sengit dari para penduduk setempat, Cohen beserta pasukannya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Nah, setelah pertempuran usai, dia pun memerintahkan pembantaian terhadap penduduk setempat. Dari 15.000 penduduk, diperkirakan hanya beberapa ribu yang masih hidup. 800 diantaranya dideportasi ke Batavia, dan sisanya digantikan dengan budak tani yang didatangkan dari pulau lain. Kita masuk dalam tokoh berikutnya, yaitu Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels adalah seorang politikus Belanda yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Beliau dikirim ke Kaisar Prancis Louis Napoleon Bonaparte dikarenakan pada tahun 1795 Prancis dapat menaklukkan Belanda. Nah, adapun tujuan dikirimnya Daendels yaitu untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa untuk menghadapi serangan Inggris, mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya untuk biaya perang melawan Inggris, dan memperbaiki kondisi keuangan pemerintah karena kas negara kosong. Beliau ini lahir pada 21 Oktober 1762, wafat 2 Mei 1818, dan memiliki pasangan yang bernama Aleida van Leerden. Kebijakan pemerintahan Daendels yaitu kerja rodi dan proyek utamanya yaitu Jalan Raya Pos dari Anyer sampai Panarukan. Pembangunan Jalan Daendels dari Anyer sampai Panarukan sejauh 1000 km pada tahun 1809 sampai 1810 yang pada awalnya bertujuan untuk mempercepat tibanya surat-surat yang dikirim antar Anyer hingga Panarukan atau sebagai jalan pos, akan tetapi
Dalam perkembangan selanjutnya dibangunnya juga karena manfaat militernya, yaitu untuk mengusahakan tentara-tentaranya bergerak dengan cepat, dan semenjak saat itu jaringan transportasi darat di Pulau Jawa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, dalam kebijakan Daendels ini, Daendels ingin melakukan pemberantasan korupsi, akan tetapi dia malah memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Daendels gagal memberantas korupsi, dan oleh karena itu Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda dan kedudukannya kemudian digantikan oleh Janssens. Biografi tokoh yang terakhir yaitu ada Thomas Stafford Raffles. Beliau ini merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang terbesar. Meski menjabat sebagai pemimpin tertinggi Hindia Belanda, ia adalah seorang warga negara Inggris. Ia lahir pada 6 Juli 1781 di Amsterdam dengan nama asli Thomas Stamford Bingley Raffles, dan ia meninggal pada tanggal 5 Juli 1826. Ayahnya terlibat dalam perdagangan manusia atau budak di Karibia dan meninggal ketika Raffles menginjak usia 15 tahun. Sepeninggalan ayahnya, keluarga Raffles terlilit hutang. Raffles pun bekerja di sebuah perusahaan dagang yang cukup berpengaruh milik Hindia Timur, Britania bernama East India Company atau EIC. Kinerja Raffles dinilai sangat baik sehingga ia dipindahkan ke Penang, Malaysia pada tahun 1805. Raffles sangat piawai dalam memerintah dan ia juga fasih berbahasa Melayu sehingga ditunjuk sebagai penerjemah bahasa Melayu untuk pemerintah Inggris. Kemudian pada tahun 1811, Raffles dipercaya untuk menduduki jabatan Gubernur Jenderal untuk wilayah Jawa. Pada tahun 1815 terjadi Perang Napoleon yang mengakibatkan Pulau Jawa kembali ke tangan Belanda. Pada tahun yang sama, Raffles kembali ke Inggris dan menerbitkan buku yang berjudul The History of Java. 2 tahun kemudian, buku tersebut menjelaskan bagaimana Pulau Jawa pada masa kerajaan kuno. Nah, selama memerintah, Raffles menerapkan beberapa kebijakan, di antaranya adalah membagi Pulau Jawa ke dalam 18 karesidenan, menghapuskan kerja rodi dan perbudakan, menghapuskan hukuman pimbang, yaitu hukuman yang dianggap paling menyiksa. Kebijakan politik Raffles sangat bertolak belakang dengan ideologi liberal serta tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Raffles juga memberikan kebebasan dan kepastian hukum bagi rakyat pribumi. Nah, Raffles menghabiskan sisa hidupnya di London, kemudian meninggal akibat apleksi dan stroke yang dideritanya. Raffles merupakan seseorang yang menentang perbudakan, sehingga jasadnya dilarang dikebumikan di gereja setempat. Jasadnya baru bisa dikebumikan tahun 1920 pada saat gereja tersebut melakukan perluasan. Nah, inilah biografi dari beberapa tokoh yang ada pada bab 1 modul pembelajaran berbasis digital SMA SMK pada mata pelajaran sejarah. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.